Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Cita Johar, Kepala SD 52 Bengkalis. Kali ini saya akan berbagi praktek tentang tip dan trik agar aksi nyata kita terselesaikan dan lolos validasi. Apa saja hal yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan agar aksi nyata itu topik-topiknya terselesaikan dan lolos tanpa ada perbaikan. Yang pertama adalah memilih topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar yang direkomendasikan. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMMI tersebut dengan selesai sempurna. Tiga, memilih topik aksi nyata yang betul-betul dikuasai dan dapat dilakukan. Empat, melihat referensi aksi nyata teman-teman guru lainnya yang ada di PMM ataupun yang ada di YouTube untuk menambah dan menguatkan rincian yang telah kita pahami pada topik PMM. Tapi ingat, hindarilah plagiarisme. 5. Praktekkan aksi nyata sesuai dengan panduan. Kemudian tuangkan aktivitas aksi nyata tersebut ke dokumen tertulis. Bagaimana cara memilih topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar? Bagaimana cara memilih topik? Yang pertama, kita buka rapor pendidikan. Kemudian kita lihat ringkasan, merupakan gambaran potret rapor pendidikan di sekolah kita. Kita lihat hasilnya bagaimana, mana yang sudah baik, dan mana yang merah perlu perbaikan. Ketika ada aspek yang merah, maka kita lihat akar permasalahannya. Setelah ketemu akar permasalahan, unduhlah rapor pendidikan. Lihatlah link yang tersedia. Klik, maka kita akan dibawa kepada inspirasi topik yang harus diselesaikan. Maka inilah pemilihan topik yang dimaksud. Bagaimana cara kita menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM? Betul-betul materi itu kita kuasai? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, tontonlah video yang berisikan materi yang harus kita kuasai dengan seksama. Kalau dapat, catatlah pokok-pokok materi tersebut agar ketika kita melakukan atau membuat aksi nyata, kita tidak kelimpungan. Kedua, kerjakan latihan pemahaman itu, upayakan tidak salah dalam mengerjakannya. Betul-betul paham apa yang akan kita lakukan. Kemudian, buatlah refleksi. Refleksi tentang materi yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Baru kemudian kita kerjakan post-testnya. Setelah kedua hal di atas selesai, maka kita akan diarahkan untuk memilih topik aksi nyata yang akan kita eksekusi. Cara memilih topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Kita kembali kepada pelatihan berdiri, buka topiknya, kemudian carilah topik yang akan kita buatkan aksi nyatanya. Ini kita akan coba buka. Ini kita akan ketemu dengan semangat guru kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Di sana ketika kita mau membuat lembar aksi nyata atau melengkapi lembar aksi nyata, akan keluarlah berapa pilihan yang akan kita lakukan atau yang akan kita buatkan aksi nyata.
Di sini ada 3 pilihan. Ketiga pilihan ini masing-masing kita baca rinciannya. Dibaca pelan-pelan, dipahami dengan seksama rincian demi rincian tersebut. Setelah kita paham, maka pilihlah mana topik yang bisa dan sanggup saya lakukan. Setelah kita melihat rincian dan langkah-langkah aksi nyata yang akan kita lakukan, kita tetap butuh referensi untuk menguatkan apa yang sudah menjadi kegiatan yang akan kita lakukan. Atau referensi ini boleh juga menambah wawasan kita. Yang pertama, kita akan melihat referensi yang ada di PMM. Melihat referensi aksi nyata yang ada di PMM ini gampang. Tinggal klik kembali pelatihan mandiri. Di situ terada topik dan di sebelah kanannya aksi nyatanya. Ketika kita klik bagian ini, maka keluarlah beragam aksi nyata yang telah teman-teman guru lakukan di seluruh Indonesia. Kita bukalah sesuai dengan topik yang kita inginkan. Tapi ingat bahwa aksi nyata yang diupload kawan-kawan kita ini, kita belum tahu apakah aksi nyata ini sudah lolos validasi atau belum. Untuk mengeceknya, kita tetap kembali ke rincian. Jika aksi nyata yang diupload oleh kawan-kawan kita itu sesuai dengan rincian yang ada di aksi yang kita pilih, tetap kita harus mentransfernya atau menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Jangan hanya copy paste aja. Referensi aksi nyata tidak hanya di PMM saja. Di YouTube pun menjamur banyaknya aksi nyata yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Sama dengan aksi nyata yang di PMM tadi, kita tinggal klikkan topik yang kita maksud, maka akan keluar contoh-contoh aksi nyata. Ingat kembali Bapak Ibu, bahwa ini hanya referensi. Jangan ditelan mentah-mentah. Ketika kita referensi-referensi ini sudah kita lihat, maka gunakanlah prinsip ATM. Apa itu, masih ingat bukan? Ambil, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita akan membuat atau mempraktekkan aksi nyata. Di sini Bapak Ibu tidak memikirkan apakah aku membuat di Canva ya, apakah aku membuat PowerPoint ya. Bukan itu yang harus dipikirkan dulu, tetapi mempraktekkan aksi nyata tadi sesuai dengan rincian yang ada di dokumen tadi. Menuangkan aksi nyata ke dokumen tertulis nanti setelah aksi nyata kita lakukan. Bapak Ibu, inilah rincian atau panduan membuat aksi nyata pada topik disiplin positif dengan judul membuat keyakinan kelas. Di situ tertuang yang pertama adalah buatlah keyakinan kelas bersama murid Anda. Yang kedua, keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda, baik secara daring maupun luring. 3. Buatlah form umpan balik kepada murid tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Form dapat berisi pertanyaan. Pertama, apakah gurumu
melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? 2. Apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? 3. Apakah gurumu sering mendiskusikanmu denganmu tentang keyakinan kelas? Ini kegiatan yang akan kita lakukan ketika membuat aksi nyata keyakinan kelas. Kemudian unggahlah dokumen bukti proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Lihat ya, proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas. Kegiatan aksi nyata ini nyata-nyata dibuat boleh berkolaborasi. Namun ketika membuat refleksi dan deskripsi masing-masing. Yang mana yang boleh dikolaborasikan? Poin 1, 2, 3 tadi. Tetapi refleksi dan deskripsi dibuat sesuai dengan pemahaman kita ketika setelah melakukan aksi nyata. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan di rincian pertama. Membuat keyakinan kelas. Ini saya contohkan di SD 24 Bengkalis. Ketika saya membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 4 misalnya, langkah-langkah yang saya lakukan adalah: pertama, memberikan penjelasan tentang pengertian keyakinan kelas. 2. Memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan kita lakukan ketika membuat keyakinan kelas. Kemudian, meminta siswa menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan yang diinginkannya. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas yang akan ditetapkan dan dilaksanakan di kelas 4 SDN 24 Bengkalis. Kegiatan pada rincian 2 adalah sumber daya yang terlibat dalam pembuatan aksi nyata ini. Ketika saya membuat aksi nyata ini dan mendemonstrasikan kemarin, itu menggunakan sumber daya guru muatan lokal. Kegiatan ketiga adalah pemberian umpan balik kepada murid. Maka pertanyaan yang ini diberikan sama ke semua murid. Di mana kita ambil tadi perencanaan? Tadi ada di rincian kegiatan. Yang pertama, apakah gurumu melibatkanmu dalam mendiskusikan keyakinan kelas? Apakah gurumu menjelaskan tentang kegunaan keyakinan kelas? Apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Maka diminta misalnya nama anak ini si Hana ini menjawab itu. Bagaimana menurut pendapat. Begitu juga dengan Jul ini. Dia menuliskan umpan balik sesuai dengan pemahamannya. Begitu juga. Yang ketiga, dari Sarah, dia membuat umpan balik sesuai dengan pemahaman juga. Apakah boleh keyakinan kelas itu umpan baliknya untuk semua murid? Ya boleh-boleh saja, tapi minimal mereka atau yang pembuat aksi nyata kita lihat di rincian itu 3 orang saja. Jika ibu pingin lebih, silakan saja. Nah, sesuai dengan panduan tadi, bahwa dokumentasi kegiatan adalah dokumentasi bukti proses pembuatan keyakinan kelas dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Nah, yang mana itu? Foto guru memberi penjelasan, foto siswa menuliskan keyakinan kelasnya, foto siswa sedang mendiskusikannya. Itu yang kita upload. Boleh tambah, Bu? Iya, boleh saja. Ini adalah foto kegiatan ketika anak menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Kemudian siswa tersebut membacakan keyakinan kelas yang diinginkannya di depan kelas secara bergantian. Nanti kita menyepakati mana yang sama, kita ambil satu.
terakhir kita tempelkan di papan keyakinan kelas kita. Setelah selesai melakukan aksi nyata, barulah kita memikirkan, dokumen tertulis aksi nyata yang saya buat ini, saya mau buatnya di mana ya? Apakah mau di Microsoft Word? Apakah mau di Microsoft PowerPoint? Apakah di Canva? Terserah, sesuaikanlah dengan kapasitas dan kemampuan Bapak Ibu. Nanti ketika dokumen tertulis aksi nyata itu sudah dibuat pada salah satu Microsoft ini, maka ubahlah dokumen itu ke format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh aksi nyata dalam berbagai dokumen tertulis yang saya buat. Saya pernah membuatnya berupa PowerPoint, kemudian jadikan PDF, dari dokumen tertulis Microsoft dijadikan PDF, kemudian dari Canva dijadikan PDF, kemudian berupa MP4. Semuanya sama saja. Kenapa? Ketika kita sudah membaca rincian dengan seksama, kemudian melaksanakan kegiatan aksi nyata itu sesuai dengan rincian, dimanapun bisa kita tuangkan, sekalipun dengan tulisan tangan. Dengan syarat rincian benar-benar dibaca di panduan, bukan dibuat sendiri. Bapak Ibu, demikianlah paparan berbagi praktek baik saya hari ini. Semoga apa yang saya paparkan berguna bagi kita semua dan dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain dalam kegiatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.